Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan bersama merenungkan tentang keunikan keluarga Kristen. Kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ke 21. Demikian firman Tuhan. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada 3 hal menarik dari bagian ini. Kita akan menemukan tentang keunikan keluarga Kristen. Saya tidak menyebutkan keunikan keluarga beragama Kristen, tapi keluarga Kristen. Orang Kristen adalah orang yang sudah memiliki persekutuan dengan Yesus, sehingga dia memiliki dorongan dari dalam hatinya untuk melakukan firman sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tidak suka menawar-nawar karena ada kepentingan pribadi. Nah, ada 3 hal apa saja yang menunjukkan keunikan keluarga Kristen. Saya beri singkatan menjadi TKP. Yang pertama, tunduk. Perhatikan di ayat yang ke-18, berkata sebagai berikut. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pertama, bicara tentang istri yang tunduk kepada suami. Karena kalau kita membaca kitab Kejadian, istri adalah penolong suami. Penolong sama yang ditolong itu kuat mana? Kuat penolong bukan? Bukan perongrong, bukan penggonggong, bukan penodong, tapi penolong. Namun di sisi lain, penolong ini harus tunduk kepada suami yang ditolong. Maka dari itu membutuhkan perjuangan yang berat. Jikalau suaminya baik, tidak ada masalah. Tapi jikalau suaminya selingkuh, bagaimana dia bisa tunduk kepada suami? Kalau suaminya ada seorang yang setia, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau suaminya seorang yang jahat? Tapi perintah tetap perintah, yaitu tunduk sebagaimana di dalam Tuhan. Ada ukurannya. Artinya adalah jikalau suami memerintahkan istrinya untuk melacur, menjual dirinya, maka dia perlu berkata kepada suaminya untuk tidak melakukannya. Namun ingat, cara menyampaikannya itu menentukan citra seorang Kristen, seorang istri Kristen. Keunikan keluarga Kristen yang kedua yaitu kasih. Perhatikan ayat yang ke-19 berkata sebagai berikut. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang kedua, kasih. Yang pertama tunduk, kedua kasih. Mana lebih berat, tunduk atau kasih? Banyak orang berkata yang berat yang tunduk. Ternyata kalau kita belajar, yang lebih berat adalah kasih. Karena kata kasih di sini mempergunakan kasih yang tidak menuntut balas. Sehingga pada waktu melihat istrinya selingkuh, maka sang suami wajib mengasihi dia seperti Kristus telah mengasihi umatnya yang begitu bejat secara moral. Dan Kristus mengasihi, itu menjadi teladan bagaimana seorang suami mengasihi istrinya. Pada waktu seorang suami mengasihi istri, maka disitulah dia berjuang dengan keras, dengan berat. Karena kasih sejati ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak mungkin kasih sejati itu muncul. Tanpa pengorbanan maka menimbulkan kekecewaan. Kenapa? Karena seringkali kita mengasihi, berharap sesuatu dari orang yang kita kasih. Jikalau yang kita kasih tidak menunjukkan sikap perubahan hidup, maka kita akan tawar hati untuk mengasihi orang tersebut. Namun firman berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Istri adalah seseorang, dikatakan di ayat yang ke-19 bagian bawah, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mungkin dia, istri ini makhluk halus,
Bukan makhluk halus itu adalah kuasa kegelapan dalam kasus ini. Artinya adalah jangan dikasarin. Jangan kita memukul. Jangan menunjukkan kehebatan kita sebagai seorang suami sesukanya sendiri. Kita harus mengasihi. Karena pada waktu dituliskan seperti ini, menunjukkan seorang istri itu adalah yang perlu kita cintai halus di dalam hatinya. Tapi hal yang ketiga adalah paham. Tentang apa? Tentang kisah anak kepada ayahnya dan bapak kepada anaknya. Perhatikan di ayat yang ke-21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak perlu taat kepada orang tua. Dalam perjanjian lama ditegaskan dengan jelas, hormatilah orang tuamu. Maka tidak ada tawar-menawar lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Mengapa kita perlu taat? Perhatikan di ayat yang ke-20 bagian bawah. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jikalau kita suka melayani, jikalau kita suka melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rohani, tapi jangan lupa, taati orang tuamu dalam segala hal. Namun seringkali mengapa anak-anak susah taat kepada orang tua? Apalagi dia bisa hormat. Karena ada persoalan, bapak-bapak tidak paham siapakah yang sedang menaati Anda tersebut. Maka di sini dikatakan di ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau anak hatinya sudah tawar, bagaimana dia bisa taat, apalagi hormat? Maka bapak-bapak, kasihilah anak-anakmu. Maka berjuanglah dengan seimbang. Jangan suka menuntut anak untuk hormat orang tua. Hormat orang tua, hormat orang tua. Bagaimana sikap seorang ayah? Bagaimana seorang sikap bapak? Apakah engkau menyakiti hati anakmu? Pada waktu anakmu disakiti hatinya, dia akan kecewa, dia akan marah, sehingga dia akan melampiaskan dengan cara tidak taat dan tidak hormat kepada orang tuanya. Keunikan tiga hal ini menunjukkan keluarga Kristen perlu terus belajar melakukan firman. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua, dan bapak-bapak mengasihi anak-anaknya. Jangan kecewakan mereka. Disinilah keunikan keluarga Kristen menunjukkan bahwasanya jikalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka berjuanglah untuk melakukannya, supaya dunia tahu garam sedang mengasinkan, terang sedang menerangi. Dunia sedang mencari teladan, mencari contoh untuk bisa ditiru. Tunjukkan kepada keluarga-keluarga lain bahwa keluarga Kristen memiliki keunikan tersendiri. Salam hati gembira.